Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, apa reaksi yang muncul ketika seseorang dicaci maki, dimusuhi, difitnah, bahkan dia diseret ke pengadilan walaupun dia tidak bersalah? Reaksi umumnya adalah marah orang itu. Mungkin berontak, jengkel, kecewa luar biasa, dan sebagainya. Seandainya orang itu takut mengungkapkan perasaan-perasaannya seperti itu, semuanya itu akan tampak di dalam wajahnya, tergambar dalam raut wajahnya, bahwa orang itu marah, kecewa, nahan segala emosinya yang meledak-ledak. Tidaklah demikian dengan Stefanus. Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus dan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia justru dimusuhi oleh banyak orang. Reaksi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap apa yang dibuat oleh Stefanus sangat negatif. Dia tidak melihat kebaikan sedikit pun di dalam diri Stefanus itu sendiri. Mereka membawanya ke depan mahkamah agama dan dengan beraninya mereka memberi saksi palsu agar Stefanus dihukum mati. Stefanus tidak pernah takut menghadapi mereka. Stefanus selalu sadar akan motivasi yang sangat terdalam, akan hidupnya, akan tujuan hidupnya. Mengapa ia mengikuti Kristus? Sehingga dia sungguh sadar, tidak takut menghadapi semuanya itu. Karena motivasi yang utama adalah mau mengikuti Yesus Kristus. Walaupun nantinya ia dirajam, tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. Yang diharapkan oleh Stefanus adalah banyak orang yang percaya kepada Kristus karena Yesus adalah Sang Mesias yang diutus oleh Allah yang menyelamatkan umat manusia. Itulah keyakinannya. Jadi motivasi mengikuti Yesus bagi Stefanus adalah mau menjadi pewarta keselamatan bagi orang lain agar lewat kesaksiannya, entah lewat kata dan perbuatannya, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga mereka pun boleh mengalami keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Penderitaan yang dialaminya tidak menjadi penghalang baginya untuk mewartakan Kristus. Ini memang tidak mudah. Betapa sulitnya bagi kita pada saat kita mengalami kesulitan hidup, sulit untuk mewartakan sukacita yang dibawa oleh Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengapa Stefanus dapat melakukan semuanya itu? Itulah pertanyaan. Karena dia adalah orang yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa dari Allah sendiri. Ia juga penuh dengan iman dan Roh Kudus. Semuanya itulah yang membuat wajah Stefanus tampak seperti malaikat. Stefanus mampu mengendalikan emosi dirinya, mengendalikan dirinya. Ia memilih untuk membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus dan kasih karunia daripada oleh emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Sehingga orang yang mampu mengendalikan emosi-emosi dirinya pada saat menghadapi sesuatu yang menyakitkan, yang menyulitkan, tidak bertanya dari mana kekuatan itu. Bagi orang beriman percaya itu karena Allah ada dalam dirinya. Sehingga orang yang selalu meledak-ledak, marah-marah luar biasa, saya kira bukan roh Allah yang bicara di sana, tapi roh pribadi yang ada dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, timbul satu pertanyaan, bagaimana dengan kita?
Di saat kita ditantang karena iman, apakah kita tetap setia mengakui iman kita akan Kristus itu sendiri? Apakah motivasi awal kita dalam mengikuti Kristus tetap menjadi inspirasi hidup kita masing-masing? Apakah kita tetap setia menjadi saksinya walaupun kita diperlakukan secara tidak adil dalam hidup dalam dunia ini? Hari ini Yesus menantang orang-orang yang mencari Dia, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Yesus mengkritik orang-orang yang mengikuti Dia pada waktu itu, sekaligus menegur Dia. Mereka itu mempunyai alasan mengikuti Yesus karena ada tanda-tanda yang secara lahiriah yang tampak, yaitu mengadakan roti itu sendiri. Maka Yesus itu mengingatkan mereka yang mengikuti terus saja semakin populer Yesus pada juga. Karena mereka memiliki motivasi yang salah, maka Yesus menegurnya. Dia berkata kepada mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Dengan perkataan ini, Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup manusia, yaitu ketergantungan pada hal-hal yang duniawi. Orang-orang yang mengikuti Yesus tadi adalah orang-orang yang hanya tergantung pada hal-hal duniawi, yang material, yang bisa langsung mereka nikmati pada saat itu. Yesus mengajak para pengikutnya untuk mencari hal-hal yang surgawi, yang ilahi. Karena hal-hal yang surgawi sesungguhnya bersifat abadi. Sebaliknya hal-hal yang duniawi itu senantiasa bersifat sementara dan fana dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita semua pada saat sekarang ini diajak untuk meneladani hidup Santo Stefanus, dan kita diajak memperkuat motivasi kita dalam mengikuti Kristus, yaitu menjadi saksi yang setia dan berusaha untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa semakin mendekat pada Allah. Itulah motivasi kita mengikuti Kristus. Selain motivasi dasar, kita memperoleh keselamatan untuk selama-lamanya. Semoga motivasi kita semakin diperkuat dan banyak orang percaya pada Kristus, dan jiwa kita boleh mengalami keselamatan. Semoga kita pun juga tidak dikuasai oleh emosi diri kita masing-masing, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus dalam menghadapi masalah-masalah sesulit apapun, sehingga dapat mengantar banyak jiwa kepada Allah lewat kesaksian hidup kita yang nyata. Semoga motivasi kita semakin dimurnikan di dalam mengikuti Kristus dari hari ke hari, sehingga kita menemukan suatu keterangan kedamaian bahwa hidup ini bukanlah hanya di dunia ini. Ada hidup yang lebih lanjut sesudah manusia meninggalkan dunia ini. Itulah kehidupan yang abadi yang ditawarkan oleh Allah sendiri.